Nah, udah capek-capek menjerit, supir truknya malah ngerem dong. Kan rencana Desik mau mati, jadi gagal. Sementara Mucul mencoba memeriksa proposal itu, tapi... Ya, nampaknya nih, si Choi ada rencana jahat, di mana ia langsung memanggil para ladies untuk menghibur mereka. Salah satunya bernama Jangmi, yang ditugaskan menggoda si Mucul. Saat pulang, Jangmi sangat kesel, baru pertama kali bertemu pria pelit seperti itu. Yang bahkan tadi nih, si Mucul memakan sebuah hidangan yang ia pengen makan. Tapi temannya menjelaskan kalau Mucul tuh adalah salah satu orang terkaya di daerah itu. Membuat mata Jangmi langsung menyala-nyala, segera menggoda Mucul lagi. Sampai-sampai saat Mucul di rumah, Jangmi masih ngirim pesan sayang. Kan si Mija jadi terkejut, segera memotret pesan tersebut. Di saat yang sama, Desik terpaksa curhat kepada Gyute terkait Mucul yang menaikkan sewa ruko, membuat Gyute kesel. Begitupun rekan salesnya bernama Miok. Gak menyangka si pelit sampai sesadis itu. Padahal waktu SMA dulu, saat si pelit itu dibully, Desik lah yang selalu membela. Masalahnya, Desik juga gak bisa pindah dari ruko tersebut, karena dulunya tanah itu adalah rumah Desik tumbuh besar bersama keluarganya. Sehingga Desik yang berharga diri tinggi pengen memulai semuanya dan sukses dari sana. Paginya, Mija yang gak percaya suaminya selingkuh mencoba menghubungi nomor tersebut. Tapi Jangmi yang baru bangun bingung dengan panggilan tersebut. Sehingga Mija pun cukup tenang mengira itu hanya pesan dari penipu. Tiba-tiba si Udin nongol dong macam ulat bulu. Langsung memuji dan memijat emaknya. Bahkan setuju menjalin hubungan dengan gadis kemarin. Yang penting mah ibunya minjemin duit. Tapi kan Mija gak pegang duit sama sekali. Jadinya Udin yang bingung cari pinjaman di mana, buru-buru keluar. Tapi Wati yang sejak tadi menunggu malah dengan sengaja mengganjalnya. Toh itu pembalasan dari ulah Udin kemarin. Yesuk sendiri tiba-tiba memberi kunci kepada Mija, lengkap dengan pujian setinggi langit, membuat Mija bingung. Gak menyangka ibu-ibu ini bisa bertingkah sopan seperti itu. Beralih ke Ija yang selalu pamer kepada teman-temannya tentang statusnya sebagai model. Bahkan punya pacar berbeda setiap harinya. Tapi mendengar bahwa Taeyong, senior ganteng yang akan pulang dari Amerika, ia lagi-lagi sok pamer kalau ia dan Taeyong tuh tiap hari chatan dan sudah janjian bertemu. Padahal mah temannya tahu kalau itu bohong. Sementara Hesuk yang sudah melayani Mija bagaikan ratu mulai meminta bantuan agar Mija membicarakan masalah sewa rukonya kepada Mucul. Berharap sewanya tuh tidak dinaikkan. Jelas dong, Mija langsung setuju. Padahal mah ia cuma pengen manfaatin Yesuk dengan sengaja bertanya resep kimchi itu. Sehingga Yesuk pun terpaksa membuatkannya. Di saat yang sama melihat postingan Taeyong yang mendarat 1 jam lagi, Ija jelas buru-buru ganti pakaian, menyuruh pacar hari Kamisnya mengantar. Alasan kalau ia pengen bertemu temannya. Dan bodohnya si Kamis nurut aja tanpa curiga. Secara kebetulan putranya Desik bernama Sokjin tiba dari Amerika hari itu juga. Dan dia baru saja mendirikan perusahaan bernama Farm to Market. Makanya ia pulang ke Korea untuk menjalankannya. Sementara Ija malah sempet-sempetnya dandan secantik mungkin sebelum bertemu Taeyong. Tapi saat keluar, jelas dong ia marah. Namun melihat Taeyong, ia langsung pergi menyapanya. Gak peduli dengan pakaiannya yang basah. Alasan sedang menjemput temannya tadi biar gak malu-maluin di hadapan Taeyong. Menariknya, Taeyong ternyata temenan dengan Sokjin. Tapi karena Sokjin ada urusan hari ini, Taeyong pun terpaksa mengajak si Ija. Beralih ke Desik yang sangat sedih setelah tahu apa yang dilakukan istrinya tadi. Dan sebagai kepala keluarga, ia jelas gak mungkin membiarkan masalah ekonomi itu menyulitkan keluarganya. Di saat yang sama, si pelit ini malah habis makan di warung ayam baru itu. Bukan karena lapar, tapi karena dikasih gratisan. Tapi secara kebetulan, Desik yang melihatnya jelas kecewa. Bisa-bisanya sahabat yang selalu ditolongnya dulu mengkhianatinya seperti itu. Alhasil, Desik pun mengakui kalau ia tuh gak dapat membayar kenaikan sewa dan jaminan itu. Membuat si pelit ini panik, mengira Desik pengen memukulnya. Padahal